Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wallazi farada as-salata waz zakata wa hajji was siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita di pagi hari yang mulia ini dapat hadir ke lapangan ini dalam rangka menunaikan suatu ibadah yang disunnatkan kepada kita, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yaitu melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tenggelamnya matahari di ufuk barat pada sore kemarin, maka bergemalah suara takbir, tahlil dan tahmid di mana-mana, menunjukkan semua umat manusia merasa bersyukur kepada Allah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan ibadah puasa Ramadan kalian, dan hendaklah kalian memperbanyak membaca takbir untuk membesarkan nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang cerah dan mulia ini, seakan-akan matahari ikut bergembira karena kita saat ini berada pada tanggal 1 Syawal 1443 Hijrah. Semua kita merasa bergembira. Namun saudaraku yang berbahagia, di hari ini kita merasa menang karena sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, kita hari ini melaksanakan lebaran Hari Raya Idul Fitri. Semua kita boleh lebaran, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Semua orang boleh ikut lebaran, mau puasa mau tidak, semuanya ikut lebaran. Mau solat tarawih mau tidak, semuanya ikut lebaran. Tetapi tidak semua orang yang lebaran akan mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, Fitri artinya kesucian, kembali kepada kesucian. Bagi kita yang beramal ibadah sebulan lamanya, maka hari ini kita akan merasakan kesucian. Kita sudah merasa menang. Oleh karena itu, semua kita pagi hari ini merayakan kemenangan, merasa bergembira, melaksanakan takbir mulai dari tadi malam sampai pada pagi hari ini. Tapi ingatlah saudara-saudaraku yang berbahagia, janganlah kita terlalu bergembira pada pagi hari ini. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bagaimanakah nasib orang tua kita, sanak famili kita, karib kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Pada hari ini mereka berkata, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku yang masih hidup, ketahuilah oleh kalian bahwa selama sebulan dalam Ramadan, kami semuanya yang berada di alam kubur mendapat kebebasan. Kami tidak lagi diazab di dalam kubur. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku yang masih hidup, mulai hari ini kembali kami diazab di dalam kubur. Ada yang disiksa, ada yang dipukul, dicambuk dan lain sebagainya. Inilah penderitaan kami mulai 1 Syawal ini dan seterusnya. Oleh karena itu, saudaraku yang masih hidup, perbanyaklah amal ibadah kalian. Kami sekarang ini sudah menyesal, seakan-akan kami ingin hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu, arwah tadi berpesan kepada kita, saudara-saudaraku yang masih hidup, bersedekahlah kalian untuk kami yang sudah meninggal ini pada hari ini, karena itulah yang sangat-sangat kami harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah berlalu dan dia tidak akan kembali selama-lamanya untuk tahun 1443 Hijrah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, semoga
Semoga Allah memberikan umur yang panjang, murah rezeki, hidup di dalam taat, mati dalam beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai judul khutbah Idul Fitri kita di pagi hari yang cerah dan mulia ini adalah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Ramadan memang sudah berlalu, tapi kenangan indah selama Ramadan masih terpatri di dalam hati sanubari kita. Yang pertama sekali adalah selama bulan Ramadan semangat kita untuk beribadah kepada Allah 100% meningkat. Yang selama ini di luar Ramadan kita hanya solat di luar waktu solat, dan bahkan ada di penghujung waktu solat, bahkan juga banyak yang melalaikan solat. Tetapi selama Ramadan alhamdulillah kita solat di awal waktu, dan kita pun solat berjamaah memakmurkan masjid yang ada di dekat rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, walaupun Ramadan telah berlalu, mari kita ramaikan masjid kita, bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi hendaknya di luar Ramadan semangat beribadah solat berjamaah mari sama-sama kita tingkatkan. Demikian juga di dalam bulan Ramadan semangat berimpak dan bersedekah ini terasa sangat meningkat sekali. Oleh karenanya nilai-nilai Ramadan seperti inilah, semangat beribadah, semangat berimpak dan bersedekah, ini perlu kita pertahankan. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan kita membayar zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk membahagiakan kaum fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri zuhratul lis-shaimin wa tu'matul lil masakin wa man addaha qabla shalah fahiya sadaqat fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun min sadaqah. Artinya zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Maka zakat fitrah itu diberikan kepada kaum fakir miskin. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum salat hari raya Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah selesai salat Idul Fitri, itu bukan dinamakan zakat, melainkan sedekah biasa saja. Zakat fitrah selain kewajiban kita kepada Allah, pahalanya memang sangat amat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat, kemudian dia terlupa membayar zakat. Maka setelah selesai dia salat Idul Fitri, dia berlari-lari pulang ke rumah. Dia jual sapi kesayangannya yang paling besar, dia jual, kemudian dia antarkan kepada amil semuanya, dan tidak ada satu pun dia tinggalkan untuknya. Maka setelah itu dia pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlupa membayar zakat ya Rasulullah. Lalu aku bayar zakat setelah salat Idul Fitri. Aku jual ya Rasulullah semua hartaku, semua sapi kesayanganku, sehingga tidak ada lagi aku tinggalkan untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Apa kata Rasulullah? Belum cukup terbayar zakatmu itu. Andai kata semua hartamu yang engkau miliki engkau keluarkan zakatnya, maka tidak akan terganti zakat fitrah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemudian nilai-nilai Ramadan yang mesti kita berlestarikan adalah semangat melawan hawa nafsu. Di dalam bulan Ramadan kita sudah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah merupakan salah satu nafsu yang sangat berbahaya di dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar yang sangat besar.
Perang di zaman Rasulullah yang paling besar adalah perang Badar. Lebih daripada 60 orang yang hafal Quran meninggal dunia. Pulang dari perang Badar, Rasul berkata, "Raja'na minal jihadul asghari ilal jihadul akbar." Kita baru pulang dari perang yang kecil dan kita akan menuju perang yang sangat besar. Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah perang yang paling besar itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, jihadun nafsu, perang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, semua itu sudah dapat kita lalui di dalam bulan suci Ramadan yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu menggembirakan fakir miskin pada hari ini, zakat fitrah yang telah kita bagikan, maka Rasulullah menyatakan, "U'nuhum ani su'ali fi hadzal yaum." Cukupilah kebutuhan mereka pada hari ini sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari ini. Tidak ada si kaya dan si miskin pada hari ini. Semua kita umat Islam merasa bergembira dan merasa senang hati merayakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian juga di akhir Ramadan kemarin kita menyantuni anak yatim. Bahwa orang yang selalu menyantuni anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim maka bersama aku di dalam sorga. Ana wa kafilul fil yatim fil jannah hakaza. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim maka mereka akan masuk ke dalam sorga. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitulah dekatnya antara Rasulullah dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, untuk menutup khutbah kita yang sangat relatif singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah rumah yang sudah lapuk dan mau roboh, beratapkan daun, berdindingkan papan. Maka rupanya itu adalah rumah seorang ibu yang sudah tua dalam keadaan sakit, dan ibu ini memelihara 2 orang anak yatim. Lalu ketika orang bertakbir pada malam hari raya Idul Fitri, anaknya berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah ibu tidak mendengar suara apakah yang bergemuruh itu, wahai ibuku?" Maka dengan bercucuran air mata membasahi pipi, ibunya tadi pun berkata, "Wahai anakku, ketahuilah olehmu nak, bahwa malam ini adalah malam 1 Syawal. Orang melaksanakan salat Idul Fitri pada besok paginya. Wahai ibu, apakah kami tidak boleh berhari raya bergembira bersama mereka?" "Wahai anakku, tidak usah ikut nak. Semua orang memakai baju yang serba baru, sementara kamu nak, bajumu pun sudah compang-camping, sudah buruk. Maka janganlah engkau pergi nak. Takut kita tersinggung orang yang memakai baju baru tersebut, sehingga baju baru tersebut akan hinggaplah bau-bau bajumu yang busuk ini." Anaknya pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai ibuku, apakah hari raya Idul Fitri itu adalah milik orang kaya raya saja?" "Wahai anakku, bukan nak, bukan. Semua kita berhak merayakan Idul Fitri. Tapi kamu tidak usah ikut nak. Sungguh malang nasib menimpa dirimu nak. Orang mempunyai ayah, ayah mereka membelikan baju baru sehingga mereka bergembira pada hari ini. Bukan main." Anaknya tersebut merasa sedih, bahkan semakin menangis sejadi-jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula suatu peristiwa yang sangat menyayat hati pada zaman Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Umar berjalan setiap malam melihat keadaan warganya. Maka
Maka ketika itu Umar mendengar ada sebuah rumah, anaknya yang menangis tanpa henti-hentinya. Maka Umar pun singgah di rumah tua itu, melihat seorang ibu yang sudah janda, sudah tua, mengerang dalam sakitnya. Maka dia pun bertanya kepada ibu yang sedang sakit tadi, "Wahai ibu, apa gerangankah yang ditangiskan oleh dua orang anak ibu ini?" Maka ibu pun menjawab tanpa dia menyadari, meneteslah air matanya, "Wahai saudaraku," dan dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Dia kira adalah masyarakat biasa saja. "Wahai saudaraku, sesungguhnya anak saya ini menangis adalah kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan." "Lalu hai ibu, apa yang ibu masak di dalam periuk di atas tungku itu?" "Wahai saudaraku, itu hanya untuk membujuk anak-anakku. Kalau anakku menangis, aku berkata, 'Tunggu dulu nak, nasi kita belum masak.' Padahal di dalam periuk itu adalah air dan batu yang dia rebus. Itu hanya untuk membujuk anak-anaknya. Bila anaknya menangis, dia pun berkata kepada anaknya, 'Tunggu nak, belum masak.' Anaknya pun bertanya, 'Kok lama sekali masaknya, wahai ibuku?' Begitulah nak keadaannya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni kaum fakir miskin, karena sesungguhnya orang yang melalaikan keduanya, orang yang dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kalian orang-orang pendusta agama itu? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, orang yang tidak memperhatikan nasibnya kaum fakir miskin. Dan yang kedua, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Mudah-mudahan fakir miskin dan anak yatim pada hari ini mereka kita gembirakan, sehingga mereka bisa bersama-sama kita merayakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah kita ini, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wazil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, illahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa 'azamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Saudaraku, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah turun dari mimbar salat Idul Fitri, Rasulullah menyebut amin 3 kali. Amin. 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 Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang engkau aminkan ya Rasul?" Rasul bersabda, kata Rasulullah, "Yang aku aminkan itu adalah doanya malaikat Jibril alaihissalam." Yang pertama kata malaikat Jibril, "Ya Allah, tangguhkan dulu ya Allah amal ibadah puasa seorang anak yang belum minta izin dengan ibu bapaknya. Makanya setelah sholat hari raya nanti, marilah kita minta izin dan maaf kepada kedua orang tua kita. Andai kata dia masih hidup, datangilah. Andai kata dia sudah meninggal dunia, doakanlah. Kirimkan doa kepadanya. Itulah sebagai pengabdian kita kepada orang tua kita." Yang kedua kata Rasulullah, yang aku aminkan itu adalah doa malaikat Jibril. "Ya Allah, tangguhkan dulu ya Allah. Jangan terima amal ibadah puasa seorang istri yang belum minta izin dengan suaminya. Maka sepulang dari sini nanti, hendaklah istri-istri mendatangi suaminya, minta izin dan minta maaf." Terakhir kata Rasulullah, jangan terima dulu ya Allah amal ibadah puasa seorang muslim yang belum minta maaf dengan muslim lainnya antara kita sesama kita. Artinya marilah kita fa'fu wasfahu, berjabat tangan dan bermaaf-maafan. Kalau ada di antara kita yang tidak bertegur sapa, mulai hari ini bertegur sapalah. Tak ada gunanya amal ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jikalau ada di antara kita yang tidak bertegur sapa, oleh karena itu marilah sepulang dari salat Idul Fitri ini kita jalin kembali hubungan silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.